kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Dan kali ini, kita khusus akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Dan pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, soda kue, garam dapur, itu merupakan contoh dari larutan asam ataupun basa ataupun garam yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mulai dengan larutan asam. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, asam banyak ditemukan dalam buah-buahan maupun sayuran, seperti jeruk, lemon, dan tomat. Salah satu bahan penambah rasa makanan yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Ada juga aki pada kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat, dan asam dalam lambung kita yaitu asam klorida berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Dari beberapa contoh larutan asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri atau tanda dari larutan asam. Pertama, rasanya masam. Ingat, ini tidak boleh dicobai kecuali dalam makanan. Kedua, mempunyai pH kurang dari 7. Ketiga, melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Keempat, bersifat korosif. Dan yang kelima, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, terjadi hujan asam. Nah, di beberapa wilayah tertentu terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Seperti artikel pada slide ini. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, anak-anakku sekalian, bila terdapat kadar gas belerang dioksida, rumus kimianya SO2, dan nitrogen oksida, rumus kimianya NO, di atmosfer yang sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Dan ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Dan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Sementara gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida itu dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Nah, selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam juga dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk atau amonia. Anak-anakku sekalian, pernahkah ketika kalian mandi, kemudian busa dari sabun masuk ke dalam mulut kamu? Kira-kira bagaimana rasanya? Ya, pasti kamu akan merasa pahit. Nah, pahit adalah salah satu ciri dari senyawa basa. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? Berikut ini adalah ciri-ciri atau tanda dari larutan basa. Pertama, rasanya pahit. Ingat, ini tidak boleh dicoba. Kedua, mempunyai pH lebih dari 7. Ketiga,
melepas ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Keempat, terasa licin di kulit. Dan yang kelima, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Seperti pada slide ini, asam ditambah dengan basa itu akan menghasilkan garam tambah air. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam seperti HCl yaitu asam klorida ditambah NaOH natrium hidroksid itu menjadi garam NaCl ditambah dengan H2O atau air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH. Nah, seorang yang mengalami sakit MAH yang diakibatkan oleh adanya asam lambung yang berlebihan, untuk menetralkan asam lambung tersebut perlu adanya zat yang bersifat basa, yaitu obat MAH. Nah, obat MAH biasanya mengandung magnesium hidroksida, rumus kimianya MgOH2, dan aluminium hidroksida AlOH3. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat yang khas. Nah, salah satu cara untuk membedakan asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator pH. Dan indikator pH asam basa itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Contoh pada slide ini, jika pH-nya 7 berarti netral, di bawah dari 7 itu asam, dan di atas dari 7 itu basa. Indikator pH asam basa dapat dibedakan menjadi indikator pH alami dan indikator pH buatan. Kita akan membahas tentang indikator pH alami. Ada beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator pH alami. Nah, tumbuhan yang termasuk indikator pH alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator pH alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Selanjutnya indikator pH buatan. Salah satu jenis indikator pH buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Nah, ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sementara warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Contoh indikator buatan selain dari kertas lakmus adalah indikator universal dan pH meter. Kertas lakmus hanya terbatas untuk menentukan sifat asam dan basa larutan. Tetapi indikator universal dan pH meter dapat menentukan derajat keasaman dari larutan. Selanjutnya kita akan memahami tentang garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Garam itu sendiri memiliki sifat netral. Contoh garam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur. Nah, anak-anakku sekalian, garam dapur ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan atau juga sebagai bahan pengolahan makanan, industri pupuk, dan obat-obatan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya tentang pemisahan campuran. Sampai jumpa.